Tuhan Yesus, kita kembali bertemu di dalam ibadah online tanggal 20 September tahun 2020. Tidak terasa bahwa kita sudah masuk ke minggu yang ketiga bulan September ini. Dan di luar kita melihat dari berita-berita nasional bahwa beberapa daerah menjadi zona merah dan ibu kota sendiri masuk kepada posisi yang harus mengalami PSBB kembali setelah korban-korban atau pasien-pasien akibat epidemi COVID-19 ini terus bertambah dan semakin tidak terkendali. Saudara, ketika kita memikirkan semuanya itu, mungkin kita tergelitik untuk bertanya, apa tujuan hidup ini? Mengapa saya lahir? Kalau saya hanya kena penyakit dan kemudian mati. Dan segala apa yang kita kerjakan di muka bumi ini sepertinya tidak ada gunanya. Karena ketika penyakit itu menyerang atau penyakit-penyakit yang lainnya menyerang, ya bahkan uang yang kita kumpulkan sampai bertimbun-timbun pun tidak dapat menolong jiwa kita. Saya membaca ada banyak dokter-dokter yang canggih, yang profesor sekalipun mereka menjadi korban dari penyakit ini. Ya, ilmu kedokteran mereka tidak dapat menolong dan menyelamatkan jiwa mereka. Sehingga saya tergelitik untuk membawakan sebuah topik buat minggu ini, yaitu berikan hidupmu sebagai persembahan pada Tuhan. Topik ini mau mengajak kepada saudara untuk mengerti tentang hidup ini, sehingga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dapat memanfaatkan hidup ini benar-benar tepat sasaran. Ya, apa yang saudara jalani dalam hari-hari ke depan, saudara bisa manfaatkan, saudara bisa gunakan semaksimal mungkin untuk persiapan kekekalan. Karena hidup di dunia ini adalah hidup persiapan, pelatihan untuk masuk kepada kekekalan. Nah, saya mengajak kepada saudara kita membaca sebuah ayat yang sudah sering kita dengar dan kita baca, yaitu dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ada nasihat dari Rasul Paulus kepada kita semua, supaya kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Saudara, kita kembali ke zaman gereja mula-mula 2000 tahun yang lalu. Ketika gereja pertama berdiri oleh penginjilan para rasul, ya, ataupun murid-muridnya para rasul seperti generasinya Timotius, atau murid para rasul seperti generasinya Polikarpus, umat Tuhan tidak mempunyai organisasi gereja yang mapan. Mereka tidak ada tata cara ibadah yang baku, tidak ada aransemen lagu yang indah, ya, dan alat-alat musik yang canggih seperti zaman sekarang. Kalau kita lihat di gereja-gereja pembaruan, gereja karismatik, kita bisa melihat peralatan musik yang luar biasa yang menyaingi orkestra terkenal, ya, dengan penyanyi-penyanyi dan suasana yang luar biasa, ya. Dan itu sangat berbeda dengan gereja mula-mula, di mana gereja mula-mula jemaatnya beribadah di katakombe, yaitu lorong-lorong yang dibangun di bawah kota Roma, tempat orang menguburkan orang mati, jadi kuburan bawah tanah. Itulah satu-satunya tempat yang paling aman bagi orang-orang Kristen pada waktu itu untuk beribadah. Pada waktu itu tidak ada doktrin, tidak ada sekolah Alkitab, sehingga tidak ada pertentangan doktrin. Yang ada adalah orang mengikut Tuhan Yesus hanya ada satu alasan, yaitu apa? Supaya dapat hidup bersama Tuhan selama-lamanya. Gereja mula-mula terdiri dari orang-orang yang kelompok terbesarnya adalah kelompok budak, kelompok orang-orang miskin, kelompok orang-orang yang tidak punya nama, tidak punya jabatan di kekaisaran Romawi. Mereka tidak punya harapan apa-apa di dunia ini. Dan ketika para rasul memperkenalkan satu raja, satu penguasa yang tidak membeda-bedakan, yang tidak memilih-milih siapa yang akan menjadi pengikut umatnya berdasarkan dari warna kulit, berdasarkan dari derajat, berdasarkan dari kekayaan atau harta, tetapi
sang penguasa yang satu ini hanya memandang ketulusan hati, dan itu membuat mereka sangat tertarik dan mereka mengikuti Yesus sebagai Tuhan, sebagai kairos mereka. Gereja mula-mula tidak mengenal doktrin tentang kemakmuran, tidak mengenal anugerah pengampunan yang super melimpah, ya. Ketika orang-orang Kristen diburu dan dibantai seperti binatang, seorang pejabat Romawi yang simpati atas penderitaan orang Kristen menuliskan surat kepada kaisarnya bahwa ajaran orang Kristen saat mereka berkumpul adalah bagaimana hidup yang kudus. Tidak ada kaitan dengan pergerakan politik yang menentang kaisar. Bahkan orang-orang Kristen didorong untuk menghormati pemerintah yang ada. Jadi pejabat ini simpati dan berusaha untuk melunakkan hati sang kaisar karena kesaksian hidup yang kudus dari orang-orang gereja mula-mula. Mereka gereja mula-mula ini tidak pernah terpikir untuk mengejar berkat materi, bisnis yang maju, naik jabatan, naik karier, karena mereka hanya kelompok orang-orang kecil, termasuk budak-budak. Dan ini sangat berbeda dengan jemaat gereja zaman now, ya, zaman milenium ini. Kita di zaman milenium ini dicekoki dengan berbagai ajaran bahwa misalnya salah satunya adalah Tuhan menyediakan segala berkat dan materi dan jasmani secara melimpah sehingga kita bisa bermanja-manja dan kita tidak perlu memikirkan tanggung jawab karena semuanya sudah dikerjakan oleh Tuhan. Kita seperti disuruh untuk tidak menggunakan akal budi, pikiran, otak kita, dan kita taruh di samping karena kita hanya mengandalkan iman atau percaya bahwa Tuhan sudah selesaikan semuanya. Tuhan berperang untuk kita. Kita dipompa untuk memikirkan kenyamanan hidup secara terus-menerus, bahkan meluber-luber. Itu yang disebut dengan anugerah yang hiper, anugerah yang meluber secara melimpah-limpah. Sehingga saudara, kalau kita masuk dengan gereja milenium ini, kita bisa menikmati liturgi ibadah yang dikemas sedemikian rupa, seakan-akan Tuhan itu seperti pejabat negara yang suka dengan seremonial tertentu, ya, untuk penyambutan. Dan seremonial-seremonial yang heboh ini seakan-akan bisa menarik hadirat Tuhan ke bumi ini. Nah, kita sering berpikir ketika kita sudah datang ke gereja, sudah bernyanyi, kita ini berpikir seakan-akan kita sudah beribadah. Saya sering melihat ibu-ibu atau bapak-bapak saat ibadah Natal bersama, ya, sepanjang ibadah itu hanya berada di luar gedung, entah ngomong anaknya yang pengennya keluar gedung atau sekedar ngerumpi dengan jemaat yang lainnya, ya, bercipika-cipiki karena jarang ketemu, ya, atau mengurusi konsumsi makanan. Nah, raketan setelah acara tersebut mereka rebutan soal makanan itu. Kemudian ketika ada yang nggak kebagian makanan, mereka berantem atau protes, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kepada saudara untuk berpikir dengan karunia-karunia roh yang pada saat ini sepertinya dicurahkan secara melimpah. Dewasa ini karunia-karunia roh dipakai untuk menjadi ajang persaingan, bahkan menjadi ajang atau alat untuk saling menghakimi, saling menilai. Ya, oh saya dipenuhi karunia roh, berarti saya lebih daripada yang lainnya, dan orang lain atau gereja lain itu lebih tidak rohani atau tidak punya Roh Kudus. Dan ini sangat bertentangan dengan 1 Korintus pasal 13 ayat 1-3, ya, bahwa sekalipun kita punya karunia-karunia adikodrati, tapi tanpa memiliki kasih, kita ini seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Apakah karunia-karunia roh adalah tanda perkenanan Tuhan? Misalnya apakah berdoa berbahasa roh, atau mendapat penglihatan-penglihatan khusus, menyembah dengan lantunan nada yang syahdu, ya, dengan musik yang canggih, itu sudah dianggap memiliki posisi VIP di hadapan Allah. Kenyataannya saya bertemu dengan banyak orang punya kemampuan super tadi, ya, kemampuan aneh tadi, ya, tetapi gaya hidup, kesukaan, karakternya itu tetap jadi batu sandungan. Kebiasaan-kebiasaannya, karakternya itu tetap membuat orang lain tersandung, membuat orang lain wasangka, membuat orang lain tidak bisa mendekat kepada Tuhan. Padahal sebetulnya sekalipun tubuh fisik ada di gereja, kita bisa jadi belum dianggap beribadah oleh Tuhan loh. Karena ibadah adalah bagaimana seorang penyembah mau hidup seperti standarnya yang disembah. Jadi yang disembah ini dalam hal ini adalah Tuhan.
menetapkan sebuah standar, dan orang-orang yang menyembahnya, orang-orang yang menjadi jemaatnya itu harus mengikuti apa yang digendaki oleh pribadi yang disembah tadi. Jadi tidak semau-maunya, dan kita kebanyakan terjebak di dalam satu situasi bahwa kita bisa mengatur Allah yang kita sembah tadi sesuai dengan keinginan kita. Maksudnya adalah bagaimana si penyembah memandang tinggi yang disembah, sehingga benar-benar mengatur gaya hidupnya, cita rasanya, keinginannya, bahkan cara berpikirnya supaya berkenan kepada Allah yang disembah. Itu sebabnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk berintrospeksi. Bagaimana memandang hidup Anda, bagaimana Anda menjalani hidup Anda saat ini, supaya apa yang tadi dinyatakan di dalam Roma pasal 12 ayat 1 mempersembahkan hidup ini sebagai persembahan yang hidup, sebagai ibadah yang sejati. Nah, perhatikan beberapa ayat berikut ini. Ya, saya ambil dari 1 Korintus 10 ayat 31. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kita seringkali berpikir untuk memisahkan antara kepentingan Allah dengan kepentingan pribadi kita, antara kepentingan rohani dengan kepentingan sekuler, misalnya usaha bisnis, sehingga kita bisa memiliki dua kehidupan ganda. Satu yang kelihatannya rohani pada waktu kita ke gereja atau pada waktu kita terlibat di dalam aktivitas gerejawi, dan orang menyebutnya itu sebagai pelayanan. Dan di sisi lainnya kita punya kehidupan di dunia luar, dunia sekuler, yang kelakuannya bisa sangat berbeda. Ketika di gereja ia menjadi seperti orang alim, orang yang sopan, orang yang lembut, tetapi ketika berada di luar ia menjadi orang yang ganas, serakah, bisa membunuh, bisa menjatuhkan, menjadi orang yang senang hura-hura, foya-foya, menjadi pemabuk dan sebagainya. Padahal seluruh aspek kehidupan kita, kalau kita ngomong bahwa hidup kita ini adalah persembahan yang hidup yang kudus dan berkenan dan menjadi ibadah, maka seluruh hidup kita di dalam 24 jam sehari itu harus dipersembahkan kepada Tuhan, menjadi media yang kudus buat Allah bertahta dan berkarya dalam hidupnya. Dan itu termasuk semua segi kehidupan, antara lain bisnisnya, pendidikannya, sekolahnya, kehidupan rumah tangganya, kehidupan bermasyarakat, semuanya harus mencerminkan bahwa ujung akhir atau muaranya adalah buat kemuliaan Tuhan. Itu sebabnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat Korintus, jika engkau makan, ya, jika engkau minum, jadi apa saja yang kita makan, apa yang kita minum, pastikan bahwa makanan minum kita, termasuk yang kita hirup sekalipun, ya, bukan untuk kepentingan kesenangan kita semata-mata, bukan untuk kepentingan kenikmatan lidah kita semata-mata, tetapi yang kita lakukan dalam hal makan dan minum itu untuk kemuliaan Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika engkau menikmati sesuatu yang memabukkan, ya, dan kemudian engkau lepas kendali, jelas dengan kelakuan seperti itu engkau tidak bisa memuliakan Tuhan, bahkan membuat orang menghujat Tuhanmu. Itu sebabnya di beberapa daerah yang menjadi kantong-kantong Kristen, orang-orang non-Kristen itu alergi untuk masuk di sana, dan mereka wajar kalau menganggap bahwa orang-orang Kristen tradisional seperti itu adalah orang-orang kafir, karena gaya hidupnya persis sama dengan orang yang tidak punya Allah, yang hidupnya dengan perzinahan, dengan kemabukan, dengan pesta pora yang rendah nilainya. Tuhan mengingatkan, jika engkau melakukan sesuatu yang lainnya, segala sesuatunya, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Terus kita melanjut kepada Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Orang yang waras dengan hakikat rohani, orang yang ngeh atau cun dengan Roh Kudus, dia akan menyadari bahwa seluruh aspek kehidupan dia, seluruh apa yang dia dapatkan, seluruh apa yang dia
punya ya, dan kesempatan-kesempatan yang bagus yang dia dapatkan, dia miliki, itu berasal dari Allah. Tuhan sediakan segala sesuatu untuk maksud tertentu. Jika saudara mempunyai pekerjaan, jika engkau mempunyai pasangan hidup sehingga engkau bisa menikah, jika engkau punya anak, jika engkau punya bisnis, punya usaha, jika engkau punya pendidikan yang tinggi, itu semua disediakan oleh Allah, diatur oleh Allah, karena ada satu maksud tertentu. Segala sesuatu adalah dari Dia, dari Allah, oleh Dia, maksudnya dikerjakan, didorong, diciptakan oleh Tuhan dalam hidup kita. Segala situasi ya, segala situasi yang terjadi di sekitar kita, itu diizinkan Tuhan, diarahkan oleh Tuhan untuk kita mencapai satu titik tertentu yang dikehendaki Tuhan. Bahkan hal yang misalnya nampaknya hal yang jahat sekalipun, bahkan yang dirancang oleh iblis sekalipun, itu Allah bisa pakai untuk nanti dipakai menjadi alat kemuliaannya. Ya, misalnya begini, saudara pernah membaca kisah Yusuf ya, putra kedua dari bawah, dari bungsu Yakub. Karena dia dimanja oleh orang tuanya, maka kakak-kakaknya yang lainnya, yang 10, ini menjadi iri. Dan mereka berniat untuk melenyapkan Yusuf. Lantas mereka membuang Yusuf dan menjualnya kepada orang-orang Ismail. Dan orang-orang Ismail ini menjual kepada orang Mesir. Dan di situ dia dijadikan budak Potifar. Dalam perjalanan selanjutnya, akhirnya saudara telah membaca di dalam kitab Kejadian bahwa Yusuf yang dibuang dan dijual sebagai budak itu menjadi raja muda. Padahal niatan dari kakak-kakaknya yang pertama adalah menjauhkan mereka dari si Yusuf yang dimanja tadi dan menginginkan bahwa Yusuf pergi untuk selama-lamanya. Tapi ternyata melalui Yusuf itulah keluarganya diselamatkan dari kekeringan yang panjang di daerah Timur Tengah pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, baik niatan jahat dari ke-10 kakak-kakak Yusuf ataupun kemarau panjang yang menimpa bumi pada waktu itu diizinkan oleh Tuhan. Semuanya diarahkan oleh Tuhan. Kemudian sampai Yusuf berkata, sekalipun kamu merancangkan hal yang buruk, yang jahat, tetapi Allah dapat membalikkannya menjadi kebaikan bagi keluarganya, keluarga kita. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi walaupun itu dimulai oleh si jahat sekalipun, Bapak Ibu nggak usah takut dengan masalah, nggak usah takut dengan ujian, nggak usah takut dengan kejadian-kejadian yang menyakitkan, karena itu Tuhan bisa pakai kalau kita memiliki iman yang cukup, kalau kita memiliki penundukan diri kepada firman Tuhan yang cukup, kalau kita memiliki ketulusan kemurnian di dalam Tuhan, maka Tuhan sanggup mengubahkannya menjadi kebaikan. Dan kepada Dia, artinya semua yang kita lakukan, semua yang kita hasilkan, semua yang kita kerjakan itu harus dikembalikan buat kemuliaan Tuhan. Kalau saudara mempunyai bisnis misalnya, saudara punya pekerjaan, hasilmu itu dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Entahkah kemuliaan Tuhan itu dinyatakan dalam bentuk saudara bisa membangun sebuah perusahaan yang taat hukum, perusahaan yang dijalankan dengan jujur, tanpa menipu-nipu pajak misalnya, perusahaan yang tidak pelit kepada karyawannya sebagaimana diatur dengan undang-undang, memberikan hak-hak karyawannya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, maka yang engkau lakukan itu juga bagi kemuliaan Bapa di sorga. Ketika engkau memiliki pasangan hidup, engkau berkeluarga, memiliki istri, memiliki suami dan anak-anak, bagaimana membentuk keluarga dan anak-anakmu itu memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Bukan hanya sekedar senang-senang jalan ke sana ke sini, nonton, berhura-hura. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus menyadari semuanya diizinkan oleh Tuhan untuk kemuliaan Bapa sampai selama-lamanya. 1 Korintus 6 ayat 19-20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ketika saudara mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12, Tuhan mengatakan, sebanyak-banyaknya orang yang percaya kepadanya, kepada Yesus,
diberinya kuasa, exousia, diberinya kesempatan untuk menjadi anak-anak Allah. Saudara, ketika saudara terima Yesus, saudara diberi kesempatan. Kesempatan itu dalam bentuk apa? Tuhan memberikan Roh Kudus hanya untuk orang yang percaya kepada Yesus. Dengan Roh Kudus ini kita menerima satu kesempatan yang luar biasa. Apa? Kesempatan diubahkan hati kita, pikiran kita, keberadaan kita, cita rasa kita, karakter kita diubahkan menjadi seperti Kristus, dan pada waktu itulah maka status kita diubah dari budak dosa menjadi anak-anak Allah. Nah, di situ maksudnya Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Jadi, orang menerima Yesus itu belum lantas menjadi anak Allah. Karena ketika orang menerima Yesus, bisa jadi hatinya masih bejat, bisa jadi hatinya masih penuh dengan kepahitan, ya, persengketaan, perseteruan dengan orang lain, masih ada sifat-sifat yang buruk seperti iri hati, suka bertengkar, dan itu dalam proses kehidupan kita mesti diberesin, mesti dimurnikan. Nah, ketika saudara menanggapi dengan benar, maka saudara akan menjadi murni seperti yang Tuhan inginkan. Dan disitulah ketika kita murni, maka ayat yang ke-20, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, itu saudara bisa genapi. Ketika saudara izinkan Roh Kudus mengoperasi diri kita, mengganti hati kita yang busuk, mengganti hati kita yang penuh dengan angkara murka dan semua kenajisan, diganti dengan hati Kristus, maka saudara akan menampilkan wajah yang penuh dengan kemuliaan. Praktek untuk memberikan hidup sebagai persembahan pada Tuhan adalah menyelesaikan amanat agung Tuhan. Banyak orang hanya suka mengacu atau suka membedah perjanjian lama yang berisi berkat, atau memetik janji Tuhan tentang diberkati, tentang pengabulan doa, tentang iman yang mengubahkan. Oke, itu dari Tuhan juga semuanya itu. Tetapi saudara, kalau saudara perhatiin, itu semuanya ada di pasal-pasal di depan. Janji-janji Tuhan tentang pengabulan doa, janji Tuhan tentang Tuhan akan memberikan segala yang kita minta. Itu ada di pasal-pasal di depan. Tetapi ketika Tuhan Yesus naik ke sorga, hanya ada satu pesan yang diberikan kepada murid-muridnya, kepada para rasul, yaitu yang disebut sebagai amanat agung. Amanat agung ini berbicara tentang pengutusan setiap orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan untuk jadi pemegang tongkat estafet, memberitakan keselamatan sudah datang melalui Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Roh Kudus diberikan kepada orang-orang yang percaya, sehingga orang-orang yang percaya dapat memiliki hidup seperti Kristus, dapat memiliki karakter seperti Kristus, dan mereka memiliki kesempatan untuk melebihi standarnya orang-orang beragama pada waktu itu, sehingga mereka bisa diterima surga. Nah, jadi pada hakikatnya memberi hidup buat Tuhan, itu adalah memberi hidup untuk dipakai oleh Tuhan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Berarti apa? Semua upaya, semua usaha, dan kehidupan kita harusnya diarahkan untuk mengerjakan amanat agung Tuhan. Karena amanat agung adalah kulminasi tertinggi dari ajaran pengkabulan doa, kuasa iman, tanda-tanda mujizat. Bahkan di Markus pasal 16 ayat 17 Tuhan mengatakan tanda-tanda ini menyertai orang percaya. Sebelum orang diyakinkan bahwa Yesus adalah Tuhan, perlu tanda-tanda. Dan itu sebabnya Tuhan dalam pelayanannya memang menampilkan banyak tanda-tanda mujizat. Tetapi tanda-tanda mujizat itu bukan tujuan utama Yesus datang ke dunia ini. Tanda-tanda mujizat ini dipakai oleh Tuhan untuk meyakinkan orang-orang di sekitarnya bahwa Dia adalah Tuhan, bahwa Dia adalah firman Tuhan. Karena kalau tidak menampilkan mujizat itu, mana orang percaya? Anak seorang tukang kayu mengaku-ngaku dirinya Mesias, mengaku dirinya itu Raja, Juru Selamat, Penebus. Tidak mungkin orang mudah percaya. Nah, juga tentang kesejahteraan bahkan kemakmuran, itu juga bukan target utama pengajaran Tuhan Yesus. Mujizat kesembuhan, kesehatan, ya, itu bukan juga target utama. Tapi target utamanya adalah orang
mengalami kelahiran baru oleh karena mereka percaya kepada Yesus dan mereka diubahkan menjadi seperti Kristus. Karena jiwa dan roh adalah yang paling berharga di mata Allah. Tubuh jasmani bisa musnah, bisa mati. Ya, kita lihat di Yakobus pasal 4 ayat 5. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Ayatnya saya kembali ke 1 Korintus pasal 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Itu berbicara bahwa Roh Allah itu diberikan kepada kita untuk menuntun kita kepada kebenaran. Karena kita dapat Roh Kudus, maka Tuhan menginginkan hidup kita ini dengan cemburu. Tuhan tidak mengizinkan bahwa kita menyeleweng, walaupun hanya penyelewengan yang seujung kuku, penyelewengan yang kecil sekalipun. Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita setiap hari terus disempurnakan. Itu sebabnya di Matius 5:20 Tuhan berkata, jika hidup keagamaanmu di kayu sunen, ya, tidak lebih daripada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Saudara, oleh sebab itu tidak ada pilihan lain bagi orang percaya, kecuali dia harus melampaui standarnya orang beragama di dunia ini dengan hidup seperti Tuhan Yesus. Dan itu hanya bisa dimungkinkan kalau orang mau peka, mau mendengarkan suara Roh Kudus. Tuhan mau saudara dan saya itu memiliki hati seperti Tuhan yang penuh belas kasihan. Kita lihat di Matius pasal yang 9 ayat 36 sampai 38 ya. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Saudara, ini jelas sekali sebuah pesan walaupun diucapkan di depan tentang tujuan Tuhan datang ke dunia ini, yaitu membangun orang-orang menjadi penuai-penuai dalam hidupnya untuk membawa orang-orang yang dikatakan di sini tidak tergembalakan, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang di dalam kegelapan itu menemukan jalan, menemukan terang dan menemukan gembala sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu tugas saudara dan saya. Tongkat estafet itu sudah diberikan kepada saudara dan saya. Saya setuju ya jika ada seorang pendeta yang mengajar bahwa umat perjanjian baru tidak hanya sekedar memberikan persepuluhan. Saya setuju bahwa memberikan persepuluhan itu tidak boleh dimotivasi dengan iming-iming jika memberikan persepuluhan nanti akan mendapat 60 kali lipat, 100 kali lipat. Karena kita berhubungan dengan Tuhan itu bukan berhubungan dengan cara berdagang. Ya, kita tidak berdagang dengan Tuhan. Tetapi yang Tuhan inginkan adalah mempersembahkan seluruh kehidupan kita. Sebab angka nominal 10% atau perpuluhan tadi itu relatif ya. Misalnya, seorang yang sangat miskin mungkin ia jika memberikan 10% pendapatannya, ia tidak akan cukup untuk memberi makan buat dirinya sendiri maupun keluarganya. Karena sebelum dipotong pun, dipotong perpuluhan saja itu pendapatannya tidak cukup untuk makan mereka sebulan. Jika kondisi orang yang seperti itu ya tidak memiliki kemampuan apapun ya, terus kemudian kita menekankan perpuluhan supaya kamu bisa masuk surga, supaya kamu bisa diterima surga. Pernyataan seperti itu saya pikir adalah naif sekali. Karena orang bisa memberikan hidupnya sepenuhnya walaupun miskin sekalipun dan dia tidak bisa memberikan perpuluhan dalam angka yang nominal tepat ya 10% dari pendapatan dia, misalnya dia satu bulan dia hanya mendapatkan 500.000 ya. Nah, zaman sekarang 500.000 mungkin kalau kecil gitu, kalau dipotong tinggal 450.000. Hidup di kota itu enggak akan cukup kecuali dia harus mengais-ngais sampah ya untuk mendapatkan potongan roti di sampah itu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tetapi orang miskin yang tidak bisa memberi perpuluhan itu bisa berkenan kepada Allah.
jika dia memberikan hidupnya sepenuhnya seperti di dalam Roma 12 ayat 1 tadi, mempersembahkan hidup sepenuhnya dari jam ke jam selama 24 jam sehari untuk memuliakan Tuhan. Bagaimana caranya? Walaupun dia nggak punya uang, walaupun dia tidak punya harta yang bisa dimasukkan di dalam kantong kolektor di gereja, tetapi tutur katanya yang lemah lembut, hatinya yang mudah diajar, tangannya ringan tangan untuk menolong orang lain, mulutnya dipakai untuk memberikan kesaksian, menghibur orang, sehingga orang dikuatkan melalui perkataan-perkataannya. Nah, saudara, orang-orang tersebut lebih berharga daripada seorang yang kaya yang setiap minggu bisa memberikan 10% dari pendapatannya. Kalau orang tersebut hidupnya masih ngaco. Sebaliknya, seorang kaya, apalagi konglomerat, memberikan 10% kepada gereja, ya, dengan maksud dia bisa mendapatkan 60% lipat ganda atau 100% lipat ganda untuk penghasilannya, itu tidak ada artinya. Karena orang yang memberikan 10% tadi sebetulnya di tabungannya masih ada ratusan juta sampai miliaran. Dan dia lakukan itu karena dia mengharapkan imbalan atau kembalian dari Tuhan. Dan hal seperti itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Kebanyakan dari kita ketika kita memiliki keberuntungan lebih atau kesejahteraan lebih dan kemakmuran lebih atau kekuasaan lebih, maka kita akan semakin erat menggenggam harta dan uang, ya, bahkan karena untuk cadangan menjalankan roda ekonomi perusahaan atau pendidikan anaknya atau cadangan untuk pemeliharaan kesehatannya. Biasanya orang-orang ini cenderung takut tidak bisa mengumbar kedagingan atau melampiaskan keinginan mata. Jadi dengan alasan pendidikan anak, dengan alasan untuk menjalankan roda ekonomi usahanya, dengan alasan untuk kebutuhan makan dan minum, itu kadang-kadang hanya kamuflase. Sebetulnya yang dia takutkan adalah takut tidak bisa memuaskan keinginan mata dan keinginan daging dan keangkuhan hidupnya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya berbicara dari case-case seperti orang mulai membeli pakaian sampai membeli kendaraan. Saya dalam setahun tidak selalu harus membeli satu pakaian. Karena apa? Pakaian yang saya beli tahun lalu belum tentu usang, belum tentu robek dipakai oleh tahun ini. Jadi tidak perlu harus setiap tahun atau setiap bulan itu membeli pakaian. Dan pakaian yang saya beli pun tidak harus bermerek yang mewah-mewah, yang harganya puluhan juta, nggak perlu. Ya, karena harga yang sederhana saja, yang 100.000 atau bahkan kurang dari itu bisa dipakai dan nyaman juga. Ya, itu soal pakaian. Belum lagi kendaraan. Ada orang tidak cukup untuk membeli kendaraan yang yang nilainya di bawah 1 miliar, karena mungkin dia merasa bahwa kendaraan yang nilainya di bawah 1 miliar itu bikin pegel pantatnya gitu ya. Padahal sebetulnya hanya pengen pamer kepada teman-temannya. Maka tidak heran Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 19 ayat 23-24, ya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Bapak Ibu, ayat 25 ini, ayat 23-24 ini membuat murid-muridnya gempar pada ayat yang ke-25, yang saudara nanti bisa baca sendiri. Kenapa? Karena murid-muridnya di dalam Matius pasal 19 dan 25 dan seterusnya tadi, ya, itu mereka mengikuti Yesus itu dengan pertimbangan bahwa mereka bisa jadi kaya, karena mereka berpikir bahwa Yesus itu adalah Mesias dunia, Mesias program dunia yang akan mendirikan Israel Raya, dan mereka berharap mereka bisa memanfaatkan Yesus untuk menjadi pejabat kerajaan Israel pada waktu itu. Nah, kalau dikatakan oleh Tuhan, aku berkata sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, itu menggemparkan mereka, membuat mereka takutlah nanti aku nggak bisa masuk surga, ya. Padahal maksudnya Tuhan itu adalah ketika orang diselimuti hatinya dengan kerakusan untuk mendapatkan kekayaan, maka cita rasanya, maka perhatiannya, maka konsentrasinya bukan lagi kepada Tuhan tetapi kepada harta. Maka yang menjadi tuannya itu bukan Tuhan lagi,
tapi harta di dunia ini. Ya, tidak heran kenapa banyak orang yang mempunyai uang banyak itu bisa menyalahgunakan uangnya itu. Pria-pria kaya bisa membeli wanita-wanita tunasusila yang berprofesi sebagai bintang film, ya, penyanyi dengan harga jutaan semalam. Tidak heran orang-orang yang mempunyai uang banyak itu pergi ke Hong Kong, pergi ke Genting Highland di Malaysia untuk menghambur-hamburkan uang di meja-meja judi. Maka tidak ada jalan lain bagi orang yang mau berkenan kepada Tuhan, yang mau mempersembahkan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 2a itu ada 3 prinsip yang saudara harus perhatiin dengan sungguh-sungguh. Yang pertama adalah hendaklah jangan serupa dengan dunia. Orang Kristen yang mau masuk di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan Yesus, seperti di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3 ya, itu harus bisa melepaskan kesamaannya dengan dunia, kemiripannya dengan dunia, termasuk kebiasaan-kebiasaan dan karakter yang dipengaruhi di dunia ini, dari dunia. Contohnya begini, saudara bisa berbahasa roh, saudara bisa dapat penglihatan-penglihatan, saudara bisa bernubuat dan tepat misalnya ya. Tetapi jika karaktermu itu jelek, ya, suka berantem, suka berkata-kata kasar, suka iri, ya, suka bersengketa dan tidak bisa menimbulkan keharmonisan di dalam keluarga, di dalam persekutuan dalam gereja, maka karunia-karunia seperti itu akan menjadi jerat dan akhirnya engkau akan diminta pertanggungjawaban pada hari pengadilan kelak, ya, oleh Tuhan. Dan Tuhan berkata, dan seluruh Alkitab mengatakan bahwa kita dihakimi bukan karena kita kita akan dihakimi ya pada suatu hari kelak itu sesuai dengan perbuatan kita. Tidak peduli engkau berkata aku percaya kepada Yesus atau tidak, tetapi semua perbuatan kita akan dimintakan pertanggungjawaban. Nah, sayangnya ada banyak orang Kristen ini macet rohaninya ya, seperti orang berjalan di tempat dan tidak mau berubah dan tidak mau terus belajar. Saya ketemu dengan banyak orang terus berhenti, macet gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang harus dilawan oleh setiap Kristen ya. Rasa macet, puas diri ini harus benar-benar diperjuangkan untuk dilawan ya. Karena saudara ini berbicara tentang kekekalan. Ya. Kembali kepada memberikan hidup sebagai persembahan. Pastikan bahwa engkau benar-benar melihat Tuhan sebagai Tuhan. Ya, maksud saya melihat Tuhan sebagai Tuhan, saudara harus memberikan porsi yang tertinggi bagi Tuhan Yesus dalam hidupmu. Tuhan Yesus melebihi dari semua kesenanganmu. Pastikan bahwa engkau memiliki rasa hormat kepadanya. Kalau orang memberi hormat ya, misalnya saudara menyebut Tuhan, itu jangan seperti kayak orang yang tukang parkir begitu ya, menyapa saudara dengan perkataan, dengan sapaan, halo bos, mau kemana gitu ya. Kalau kita mendengar seperti itu, ada mungkin orang-orang senang dipanggil bos gitu ya, pikirnya orang itu menghormati dia, padahal sebetulnya si tukang parkir itu hanya menginginkan 2.000 atau 5.000 rupiah dari Anda, sehingga menyebut kita bos. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita menyebut Yesus adalah Tuhan, jangan kita hanya main-main menyebut Tuhan, Tuhan begitu hanya untuk mendapatkan keuntungan dari dia. Tetapi berikan rasa hormat, rasa takut akan Tuhan. Sadari bahwa hidup di dunia ini singkat, dan kekayaan yang ada pada kita saat ini tidak ada artinya jika kita ini ditolak oleh Tuhan, seperti di Matius pasal 7 ayat 23. Aku akan berterus terang kepadamu, aku tidak mengenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan bisa berkata pada suatu hari bahwa hidupmu itu yang kau jalani saat ini tidak ada gunanya, ya, dan Tuhan menolak. Maka jika engkau menyadari semuanya itu, saudara, setelah mendengar semua firman Tuhan yang saya bagikan itu, kelolalah hidupmu dengan bijaksana. Kelolalah waktumu, hartamu, kesenanganmu hanya untuk Tuhan semata-mata. Cara mengelola kehidupan yang hanya dipersembahkan untuk kepentingan Tuhan, itu sama dengan engkau menjaga hatimu.
Di dalam Amsal pasal 4:23 ya, jagalah hatimu dengan kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, jadi ketika saudara mengambil keputusan mempersembahkan hidupmu untuk kepentingan Tuhan, engkau sebetulnya sedang berwaspada menjaga hidupmu supaya jangan ada penyusupan-penyusupan pikiran dari si jahat masuk dalam hidupmu. Ya. Terus yang kedua, pandanganmu itu tetap terarah kepada Tuhan seperti Kolose pasal 3 ayat 1-3. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas di mana Kristus ada. Saya akan bacakan ya. Kolose pasal yang ketiga. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Saudara, pikirkan hal-hal yang ada di dalam hati Tuhan. Di dalam Filipi pasal 3 ayat 13-14, Paulus menyadari hal ini dengan benar. Sekalipun dia memiliki masa lalu yang kelam, masa lalu yang mengecewakan, mungkin di antara saudara punya masa lalu atau punya sejarah yang memalukan, mungkin saudara punya penyesalan-penyesalan yang memberkas dalam hati karena saudara melakukan suatu kesalahan pada masa lalu dan itu membuat batu sandungan untuk saudara mau maju. Mungkin saudara punya hal-hal yang menakutkan dalam hidupmu, membuat trauma. Saudara yang dikasih Tuhan, saya mau katakan kepada saudara hari ini, tinggalkan itu semuanya, karena itu hanya sampah-sampah yang mengotori dalam pikiranmu, dan arahkan hatimu, pikiranmu itu kepada masa depan untuk memperoleh hadiah surgawi, yaitu mahkota kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan pada hari ini, pastikan bahwa engkau mempersembahkan hidupmu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika engkau mau mempersembahkan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan, karena muara dari semuanya itu adalah untuk menggenapi amanat agung, amanat yang diwariskan oleh Tuhan sebelum dia naik ke surga, yang saudara harus lakukan. Sehingga saudara akan tahu bahwa hidupmu ini hanya dipakai untuk menjadi alat Tuhan, supaya orang-orang di sekitarmu bisa melihat Tuhan dalam hidupmu, dan mereka memuliakan Tuhan. Mereka percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Gunakan segala sesuatu yang ada padamu hanya untuk kehendak Tuhan yang satu ini, supaya banyak orang diselamatkan melalui hidup saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.